Wisma TV melaporkan dari Hotel Green Pioneer mengenai tentang program BNN bahayanya narkotika di Kabupaten Sawit. Bisa kita ikuti seminar hari ini terkait narkotika. Jadi kalau bapak-bapak yang pernah dengar orang ngeboti, ya itu yang dipakai depresan. Ada juga yang stimulan, bikin up, yang stimulan, yaitu jenisnya ada kokain, ada amfetamin, nikotin pun termasuk, dan kafein itu termasuk yang bikin kita up ya, bikin kita kalau lagi ngantuk tapi itu jadi tambah on, ya kan? Tidak pernah bohong di rumah jadi pembohong, yang tidak pernah mencuri di rumah jadi pencuri, yang tidak pernah berbuat sesuatu di luar akal sehat jadi melakukannya, dan itu dilakukan oleh para pecandu nafsa. Pagi Pak Sunadi. Pagi Pak. Siap, saya dari Info 9. Bagaimana tentang program BNN di Cianjur? Siap. Jadi dalam rangka penanggulangan permasalahan narkoba di Kabupaten Cianjur, kita menggandeng berbagai pihak. Ya. Kita kebetulan untuk lingkungan kerja kita ada empat sasaran. Yang pertama dari instansi pemerintah, kemudian lingkungan pendidikan dengan instansi lingkungan swasta, kemudian masyarakat. Nah, daripada itu kami terutama menggandeng stakeholder yang terutama untuk penyampaian informasi tentang bahaya narkoba itu, bagaimana supaya masyarakat cepat mengakses, terutama sekarang untuk kegiatan insan media, terutama untuk kegiatan yang kami laksanakan dengan insan media, yaitu yang pertama silaturahmi Pak, tentunya silaturahmi. Yang kedua adalah membangun sinergitas, terutama untuk dari tahun ke tahun untuk informasi narkoba mungkin terutama dari BNN mungkin kurang, kebanyakan informasi yang didapatkan dari Polres ataupun dari kepolisian setempat, sehingga kami dari BNN yang mungkin masalah narkoba di Kabupaten Cianjur untuk 2020 sampai 2021 itu mengalami sedikit peningkatan Pak. Untuk kasus saja untuk di tahun 2020 itu mencapai 570 kasus, baik itu penyalahgunaan maupun peredaran alat narkoba. Itu di Cianjur. Itu di Cianjur sendiri. Itu ada 93 yang diproses hukum ataupun dipidana, kemudian yang sebagiannya direhabilitasi. Itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan, sehingga kami perlu menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga berperan serta Pak, dan dari insan media mudah-mudahan karena insan media mempunyai masa pendengar atau masa yang bisa mengakses, mudah-mudahan informasi bisa tersampaikan. Untuk jenis narkotika Pak, berapa persen narkotika apa aja yang? Untuk Cianjur sendiri, narkotika yang paling banyak beredar diantaranya adalah sabu, kemudian ganja, dan psikotropika, obat-obatan bisa kategori obat target, obat daftar keras terbatas. Nah, jadi dari hampir tiap tahun hanya 3 itu saja yang banyak beredar di Cianjur. Untuk target Pak, di kalangan pelajar itu berapa persen Pak? Untuk kalangan pelajar sebenarnya kami tiap tahun mengajak mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan Pak. Untuk melaksanakan penyuluhan baik menggunakan BNN ataupun secara mandiri dengan mengikutsertakan guru BK ataupun guru kesiswaan untuk menyampaikan kembali informasi kepada siswa didiknya. Untuk antisipasi terutama di kalangan pelajar gitu Pak, yang itu bagaimana caranya? Untuk antisipasi kami sebenarnya di BNN punya bidang pencegahan, baik itu melaksanakan secara penyuluhan tatap muka, secara daring, ataupun secara media luar ruang, ataupun melalui konten iklan di media elektronik ataupun non elektronik. Selama ini bekerja sama dengan kepolisian juga ya? Dengan kepolisian juga. Mungkin itu harapan untuk kedepannya. Ya, untuk harapan kedepannya mudah-mudahan dengan adanya sekarang di Cianjur ada
ada program Desa Bersinar dan Sekolah Bersinar. Mudah-mudahan dengan program tersebut informasi tentang bahaya narkoba ataupun P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkotika itu dapat ditekan khususnya di Kabupaten Cianjur. Oke. Mungkin itu aja. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan dengan Bapak Sunardi selaku perwakilan dari BNN Jakarta. Pemirsa, Bismillah, melaporkan.